Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 29 November, yang merupakan pekan Advent pertama. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Marilah kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan bersantap bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, perwira ini pastinya bukan orang Yahudi. Dia bekerja untuk mengamankan Israel seluruhnya sebagai daerah jajahan Romawi. Maka ia amat paham tentang kondisi Israel dan orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Kita ingat, saat kelahiran Yesus, Israel sedang dijajah Roma. Kaisar Agustus menginstruksikan seluruh jajahan Romawi untuk mengadakan cacah jiwa. Ia ingin tahu persis jumlah orang Israel, baik yang tinggal di Israel maupun yang di luar Israel, menurut garis keturunannya, menurut garis nenek moyang mereka. Waktu Yesus berkarya hingga wafatnya, Israel masih berstatus jajahan Roma. Yesus yang cukup dikenal di kalangan petinggi Israel karena sering dianggap melawan mereka, melawan adat istiadat dan tradisi Yahudi, pasti juga tidak luput dari perhatian pengawasan pengendali keamanan di Israel. Perwira ini amat menaruh hormat kepada Yesus. Memang, dari begitu banyaknya orang Israel yang sering mengikuti Yesus, banyak juga orang-orang biasa, orang-orang kecil yang dengan tulus mengikuti pengajarannya serta menaruh hormat kepada Yesus. Maka panglima ini tentu menaruh hormat kepada Yesus, ada rasa segan terhadapnya, maka masuk akal juga jika dia merasa tidak pantas
kalau Yesus sampai masuk ke rumahnya. Secara spontan dia mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Mungkin kita punya pengalaman kedatangan tamu agung, Bapak Uskup, Bapak Bupati, atau Wali Kota, dan sebagainya. Beberapa waktu sebelumnya, kita sudah mempersiapkan diri, membersihkan halaman, rumah, mempersiapkan hidangan, dan lain-lain. Ada rasa senang, ada juga rasa kurang layak, dan sebagainya. Ungkapan perwira itu menunjukkan kepercayaannya kepada kuasa Yesus, dan Yesus berkenan kepadanya serta memujinya. Kini ungkapan perwira itu kita ucapkan saat kita akan menerima komuni dalam misa. Marilah kita memohon agar iman kita kepada Tuhan Yesus makin diperbesar, makin diperkuat dalam hidup sehari-hari, agar selalu boleh melihat kehadiran Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar dari sikap iman perwira Romawi itu terhadap-Mu. Kami mohon, perkuatlah iman kami di tengah dunia yang kadang-kadang menyesatkan kami. Semoga kami tetap berpusat pada firman-Mu, hingga kami dapat hidup sebagai anak-anak terang, pembawa kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam dalam belas kasih Tuhan dan sampai jumpa.